Halo Sobat Info Obat, ketemu lagi dengan saya di channel Info Obat. Channel yang memberikan informasi terkait obat kimia maupun obat herbal. Oke, kali ini kita akan sharing informasi tentang cara cerdas gunakan obat. Sebelum kita masuk ke topik, untuk teman-teman yang merasa info ini sangat bermanfaat, silakan share info ini kepada kerabat dan teman-teman Anda. Dan untuk sahabat info obat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Tahukah Anda, obat bisa berbahaya jika kita salah menggunakannya loh. Penggunaan obat secara tidak rasional dapat mengakibatkan terapi kurang efektif dan efisien. Menurut WHO, lebih dari 50% obat di dunia digunakan secara tidak tepat. Ketidakrasionalan penggunaan obat dapat berupa penggunaan obat secara berlebihan, penggunaan obat yang kurang, dan penggunaan obat tidak tepat indikasi, dosis, cara, dan lama pemakaian. Di lain pihak, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi yang pesat diikuti dengan semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat, gencarnya promosi atau iklan obat, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan. Hal ini meningkatkan dilakukannya swamedikasi oleh masyarakat. Tahukah Anda, swamedikasi yang dilakukan secara tidak tepat dan tidak disertai informasi yang memadai dapat menyebabkan tujuan pengobatan tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan obat secara benar. Peran tenaga kefarmasian perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan informasi obat bagi masyarakat. Nah, untuk itu kita perlu cerdas dalam menggunakan obat. Gimana sih langkah kita biar kita cerdas dalam menggunakan obat? Yuk simak informasi berikut ini. Jadi sahabat info obat, sebelum dan sesaat menggunakan obat, kita harus mengenali jenis obat yang kita gunakan berdasarkan penggolongannya. Yang pertama, obat dapat digolongkan berdasarkan nama yang diberikan pada kemasan dan telah mendapatkan izin edar dari instansi yang berwenang. Golongan obat berdasarkan nama ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah obat paten. Apa itu obat paten? Obat paten adalah obat yang memiliki hak paten dan hanya diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Jika masa paten sudah berakhir, obat paten dapat diproduksi oleh produsen lain dan disebut obat generik. Obat generik dapat diberi nama sesuai zat berkhasiat yang dikandungannya atau dikenal sebagai obat generik berlogo atau nama dagang yang dikenal sebagai obat generik bermerek. Obat paten disebut juga sebagai obat inovator atau originator. Nah, sahabat info obat sudah paham kan apa itu obat paten? Selanjutnya golongan obat berdasarkan nama, yaitu obat generik. Nah, dalam obat generik terdapat dua jenis, yaitu yang pertama obat generik berlogo. Obat dengan resmi dapat ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungan dan zat yang dapat menurunkan rasa sakit. Contoh, paracetamol, amoxicillin, miconazole. Obat generik berlogo harganya lebih terjangkau dengan mutu dan khasiat sama dengan obat generik bermerek atau inovator yang kandungan dan dosisnya sama. Kesamaan kualitas obat generik dan bermerek dibuktikan dengan studi bioavailabilitas dan bioekvivalen. Yang kedua, obat generik bermerek. Obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Obat generik bermerek seringkali keliru disebut juga sebagai obat paten, padahal bukan. Contoh, Panadol, zat aktifnya paracetamol, Amoxan, zat aktifnya amoxicillin, dan Dactaren, zat aktifnya miconazole. Nah, sekarang sudah paham kan perbedaan obat paten dan obat generik?
Kedua penjelasan di atas merupakan penggolongan obat menurut nama. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Obat dapat berubah berbagai bentuk sediaan sesuai dengan tujuan penggunaan dan organ tubuh tempat obat digunakan. Setiap bentuk sediaan obat akan memerlukan bahan tambahan tertentu yang akan membantu obat untuk dapat mencapai aliran darah agar memberikan efek pengobatan sesuai kebutuhan. Berdasarkan konsistensi dari zat pembentuk, sediaan obat dapat digolongkan menjadi 1. Bentuk padat, contoh tablet, kapsul, serbuk, pil, suppositoria, dan ovula. Yang kedua, bentuk setengah padat, contohnya salep, krim, gel, atau jelly. Yang ketiga, bentuk cair, contoh sirup, suspensi, eliksir, infus, injeksi, obat tetes, emulsi. Yang keempat, bentuk gas, contoh inhalasi aerosol, turbuhaler. Gimana? Sudah jelaskan penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan? Nah, selanjutnya penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan. Berdasarkan saluran atau organ tubuh tempat dilalui obat, dapat digolongkan menjadi 2 golongan. 1. Obat dalam, yaitu obat yang digunakan dengan cara ditelan, maksudnya melalui mulut atau saluran cerna. Contoh, tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. 2. Obat luar, yaitu obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan atau diaplikasikan pada bagian luar tubuh. Contoh, salep kulit, salep mata, injeksi, suppositoria, ovula, obat tetes mata, obat tetes telinga. Sahabat info obat, kita perlu menghindari penggunaan obat dalam bentuk untuk bagian luar badan atau sebaliknya. Obat luar jangan ditelan, maksudnya jangan melalui saluran cerna. Mengapa demikian? Karena baik obat dalam maupun obat luar diproduksi oleh pabrik dengan menggunakan zat-zat tambahan yang disesuaikan dengan organ tubuh yang akan dilalui oleh obat. Nah, bahaya kan jika kita salah menggunakan obat tidak berdasarkan penggunaannya. Untuk itu, kita perlu cerdas dalam menggunakan obat. Nah, informasi selanjutnya yaitu penggolongan obat berdasarkan penandaan. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan tanda logo berwarna tertentu pada kemasan, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contoh paracetamol dan bedaksalisil. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas sebetulnya merupakan obat keras, namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Penggunaannya harus memperhatikan peringatan pada kemasan. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan tulisan putih, yaitu peringatan nomor 1 sampai dengan peringatan nomor 6. Yang ketiga, obat keras. Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna merah dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh, semua golongan antibiotik, obat hipertensi, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu obat psikotropika. Obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat psikotropika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam
dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Yang kelima, obat narkotika. Obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada kemasan diberi tanda palang merah berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Nah, sekarang sudah tahu kan cara membedakan penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Semoga informasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua dalam hal penggunaan obat. Dan untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silakan ketikkan di kolom komentar, sehingga pengetahuan masyarakat terkait obat akan lebih luas untuk menuju masyarakat cerdas menggunakan obat. Dan untuk sahabat info obat yang ingin kami sharing terkait penggunaan informasi lainnya yang tentunya terkait dengan obat, silakan ketikkan di kolom komentar juga. Sekian dari saya, salam sehat, cerdas gunakan obat.